percaya bahwa berkat Tuhan telah tersedia buat kita semuanya. Dan bersyukur juga kita boleh memasuki hari yang terakhir di bulan Juli ini. Mari kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu. Mari kita menyanyikan sama-sama pujian ini, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap padamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam kelimpahan. semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri pada kata-Mu, Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah bagiku. Semakin hari makin bertambah besar anugerah. Makin hari makin bertambah. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Ya, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Ya, kita doa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh bersama-sama bertemu di dalam Zoom, di dalam ibadah gabungan Komisi Pria dan Wanita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin, menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan ini Tuhan, kami boleh memasuki hari yang terakhir, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam kami menjalani semuanya. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama rindu diberkati melalui berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Agung, dan Tuhan juga memberkati supaya setiap kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan ini.
Tuhan memberkati untuk setiap media yang kami gunakan, jaringan yang ada, kami mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Teman-teman kami yang belum bergabung, biarlah Tuhan juga boleh menuntun dan membimbing mereka, mengingatkan mereka bersama-sama dapat hadir di dalam pertemuan malam hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Malam hari ini akan dipandu oleh Pak Martianus sebagai host. Nanti kemudian Pak Tian yang akan mengarahkan kepada hambanya Pak Agung. Silakan Pak Tian. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan. Ini gabungan dari Komisi Pria dan Komisi Wanita yang memang kita sudah rencanakan setiap kali Jumat kelima gantian dari Komisi Wanita atau Komisi Pria yang akan melaksanakan gabungan itu dalam konteks kalau kita persekutuan biasa. Tapi karena ini kita sedang online, maka kita melakukan secara bersama-sama. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberi kesempatan dan kami mengucapkan terima kasih kesediaan Pendeta Agung yang boleh berbagi di antara kami pada malam hari ini. Nah, saya tidak perlu berkepanjangan dan nanti kita bisa diskusi dari topik yang disampaikan. Saya persilakan kepada Pak Agung untuk bisa mengambil alih dan saya harap semua boleh mematikan suara di device-nya masing-masing sehingga Pak Agung bisa dengan leluasa bisa menyampaikan materi di tengah-tengah kita. Saya persilakan kepada Pak Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Martianus. Selamat malam semua. Shalom. Saya sungguh bersyukur kalau pada malam ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun kita bertemu lewat Zoom ya, saya percaya tidak akan mengurangi ya kerinduan kita untuk terus belajar. Nah, hari ini saya akan bersama-sama saudara merenungkan atau kita akan membahas satu tema, yaitu tentang komunikasi yang sehat ya di dalam membangun di dalam dalam keluarga ya di dalam masa pandemi ini. Nah, saudara, ayat firman Tuhan yang mendasari pembicaraan kita, pembahasan kita bersama malam ini adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 19. Di situ dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ya. Jadi firman Tuhan dan jelas berkata kepada kita bahwa kita itu harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Itulah sebenarnya bicara tentang komunikasi. Ya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang komunikasi yang saya kaitkan tadi dengan masalah pandemi. Karena apa, saudara? Karena ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak bagi ekonomi, sosial, spiritual, tetapi juga bagi kehidupan berkeluarga. Satu berita yang sangat mengejutkan bahwa di dalam masa pandemi ini angka perceraian meningkat. Itu sekitar 20-30% itu di China, di Arab Saudi, di Jepang, dan juga di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ya, jadi 20-30% itu angka perceraian meningkat. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya angka perceraian ini meningkat? Karena saudara ada beberapa faktor. Kalau di China itu banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya, di mana suami sering ya, kalau dulu jarang ketemu, sekarang sering ketemu, kalau nggak setuju dengan istri, istrinya salah ngomong langsung di smackdown ya. Jadi KDRT banyak terjadi, saudara. Kemudian di Arab Saudi itu perselingkuhan dan poligami itu akhirnya terbuka. Akhirnya makanya istri-istri minta cerai. Karena apa? Kalau dulu waktu belum pandemi, belum lockdown, kan kerja di luar, suami berselingkuh, istri nggak tahu, punya istri lain nggak tahu. Tetapi sekarang di rumah tiap hari diteleponi sama selingkuhannya, lama-lama istrinya curiga. Ketika ada telepon, dia yang terima ternyata wanita lain. Akhirnya ketahuan ternyata itu adalah selingkuhan daripada suaminya. Maka akhirnya
istrinya nggak terima, lalu menggugat cerai. Ya. Kemudian di Jepang itu ada istilah yang kita sering adalah cabin fever. Ya. Kita tahu bahwa orang-orang Jepang itu kan gila kerja. Ya. Mereka terkenal dengan workaholic. Jadi kerja dari pagi sampai malam, kadang sampai pagi, jarang pulang. Tapi sekarang ketika masa-masa pandemi harus lockdown, nggak kemana-mana, nggak bisa kerja, di rumah aja. Nah, itu akhirnya cabin fever itu membuat seseorang mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Akhirnya terjadilah kekerasan rumah tangga. Dan akhirnya orang-orang, ya wanita-wanita Jepang juga menuntut perceraian. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah beberapa faktor, dan para ahli menyimpulkan bahwa sebenarnya faktor yang paling utama, faktor terbesar terjadinya perceraian di tengah-tengah keluarga itu adalah KDRT. Ya, jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu menempati posisi yang pertama. Yang tadi ya, masalah perselingkuhan itu ada tapi tidak terlalu isu. Yang paling besar itu. Kalau di Indonesia, saya juga mendengar beberapa waktu di TV itu karena masalah ekonomi, karena suaminya tidak kerja, akhirnya istrinya yang kerja, akhirnya istrinya tidak terima, wah saya masa yang harus kerja, akhirnya dia tidak terima, dia mau minta cerai dan sebagainya. Tapi yang utama itu adalah karena KDRT. Nah pertanyaannya, mengapa KDRT itu terjadi? Mengapa? Ternyata akar masalahnya adalah adanya komunikasi yang tidak sehat, atau yang disebut dengan istilah bahasa Inggrisnya itu unhealthy communication. Jadi karena komunikasi tidak sehat, akhirnya ketika salah paham, ketika satu ngomong begini, satu ngomong begitu, akhirnya tidak cocok, akhirnya itu terjadi kekerasan. Jadi kuncinya, akarnya adalah komunikasi yang tidak sehat. Dan yang menarik, saudara-saudara, berbeda dengan negara-negara yang lain, ternyata di Amerika, saya membaca bahwa di masa lockdown, itu justru angka perceraian menurun di Amerika. Karena apa? Nah, karena mereka gunakan kesempatan ketika mereka tinggal bersama masa lockdown. Kalau dulu kan sama-sama kerja. Kalau di Amerika itu, saya kan pernah di Amerika, kadang-kadang itu double job, saudara ya, pagi sampai malam, malam lagi sampai pagi lagi. Akhirnya tidak ketemu. Nah, justru sekarang orang-orang Amerika, mereka lockdown, mereka tinggal bersama, mereka ketemu. Nah, ini kesempatan mereka membangun relasi, komunikasi yang sehat. Dan akibatnya apa? Positif sekali. Akhirnya mereka rukun, mereka bahagia, harmonis. Akhirnya yang tadinya sebelum pandemi itu mereka menggugat cerai, tapi setelah pandemi justru mereka mencabut gugatan cerai. Artinya apa? Mereka tidak mau bercerai. Karena apa? Ada healthy communication, ada komunikasi yang sehat. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali ya komunikasi yang sehat itu. Untuk apa? Untuk supaya menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga kita. Khususnya di masa pandemi dan juga mungkin saat ini di masa new normal, dan nanti kalau sudah semuanya ya vaksin sudah ditemukan, ini tetap berlaku. Apa yang kita bicarakan malam ini tidak hanya untuk masa pandemi saja, masa lockdown, tetapi masa new normal dan juga nanti masa setelah pandemi ini berlalu. Ini tetap ya. Nah, mari hari ini kita akan bersama-sama terlebih dahulu. Saya ingin mengajak kita belajar tentang apa sih manfaatnya komunikasi yang sehat itu apa. Mengapa kita perlu memiliki komunikasi yang sehat. Komunikasi, saudara, jangan saudara pikir itu hanya verbal ya. Komunikasi itu verbal dan non-verbal. Verbal itu adalah bicara ya, saya seperti ngomong dengan istri saya, bapak ibu, suami istri bicara, itu komunikasi verbal ya. Tetapi ada yang satu lagi namanya komunikasi non-verbal lah ya. Relasi kita, hubungan kita dengan pasangan itu juga penting. Jadi komunikasi itu ada dua sisi, verbal dan non-verbal. Jadi hari ini saudara harus menangkap. Ya oke, sudah keluar. Hari ini saudara supaya mengerti ya, jadi komunikasi itu bukan hanya verbal tapi juga non-verbal. Relasi ya, hubungan, sikap kita, perilaku kita terhadap pasangan dan sebagainya ya. Nah, saudara, apa manfaat komunikasi? Yang pertama, itu di dalam bahasa Inggrisnya menarik sekali dikatakan get more done, have more fun. Ketika ada komunikasi yang sehat tercipta, maka banyak hal yang dapat dikerjakan dan orang akan mengerjakan pekerjaan itu dengan senang hati. Sebaliknya, ketika tidak ada komunikasi yang sehat dalam keluarga, maka suami istri tidak akan produktif karena sibuk dengan konflik.
Nah, ini menarik sekali saudara bahwa ya seringkali ya beberapa waktu yang lalu juga saya ikuti webinar tentang hidup produktif ya di masa pandemi. Kita ingin ya jangan sampai pandemi ini membuat kita di rumah kan tidak kerja apa-apa. Ada yang memang karena mungkin kantornya tutup ya, work from home, mungkin juga di PHK dan sebagainya. Tapi saudara, kita jangan sampai tidak produktif. Nah, bagaimana supaya kita bisa produktif? Yaitu kita perlu ciptakan komunikasi itu penting. Supaya apa? Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Ketika komunikasi terjadi dengan baik, maka istri akan kerjakan tugasnya dengan baik, dengan sukacita, cepat beres. Suami juga gitu ya, membantu istrinya kerjakan dengan sukacita beres. Akibatnya apa? Ada waktu. Nah, ketika ada waktu dipakai untuk apa? Mulai yang hobi masak sesuatu ya, masak kue mungkin, masak makanan, akhirnya bisa tawarkan, bisa PO dan sebagainya. Akhirnya saudara, saya lihat banyak beberapa orang yang gara-gara pandemi tidak bisa kerja suami istri, tetapi mereka produktif. Karena apa? Karena kerjaan yang dikerjakan di rumah itu beres semua, akhirnya ada waktu ya untuk mereka memikirkan sesuatu yang lain. Akhirnya mereka luar biasa. Mereka katakan, wah saya ini puji Tuhan 1 bulan ini bisa dapat 10 juta. Ya toh. Ini hanya itu aja ya untuk bikin, itu di luar penghasilan yang lain ya. Tetapi untuk bikin kue dan makanan dan sebagainya. Nah, saudara, ini sebenarnya luar biasa. Karena apa? Karena ada komunikasi. Suami istri ada komunikasi. Akhirnya suami kerjakan tugas dengan baik, istri beres semua kerjaannya dengan baik, tidak bersungut-sungut ya, tidak ngomel, tetapi kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, akhirnya beres semua, ada waktu dan produktif ya. Jadi itu manfaat kita belajar komunikasi. Yang kedua, nah dengan adanya komunikasi maka apa yang tercipta? Adanya closeness with others. Komunikasi yang sehat akan menciptakan kedekatan pasangan suami istri. Hari ini ya persatuan pria dan misalnya wanita gabung ya pasutri. Kedekatan itu akan menciptakan apa? Keintiman, intimacy. Nah, saudara perhatikan, keintiman itu adalah kunci kerukunan dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya keintiman akan mudah ya terjadinya pertengkaran. Ketika dekat ya, ketika saling berdekatan, itu kalau tidak ada intimasi, kedekatan, pasti seperti yang tadi terjadi ya, KDRT ya dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada intimasi. Karena selama ini bekerja masing-masing, hubungan begitu jauh. Tapi ketika sekarang tidak bisa kerja sama-sama di rumah kumpul, tidak bisa. Akhirnya kayak magnet yang bukan saling menarik, tapi saling menolak-menolak. Ya. Istrinya duduk di sebelah, suaminya dimarahi. Itu jangan duduk di sini. Kamu itu ngapain dekat di sini dulu, saudara ya. Padahal harusnya seperti itu. Nah, itu sebabnya mengapa seringkali suami istri itu tidak bahagia, tidak ada kerukunan, tidak ada kedekatan, tidak ada keintiman. Karena apa? Kuncinya karena tidak ada relasi, komunikasi yang sehat ya antara suami istri. Lalu yang ketiga apa manfaatnya komunikasi? Yaitu more respect. Dengan adanya komunikasi yang sehat antara suami istri akan terjadi kondisi yang saling menghargai. Dengan adanya sikap saling menghargai, maka akan meminimalisir konflik. Saudara, sikap saling menghargai itu akan membawa kondisi seperti keluarga, ya kondisi keluarga itu seperti surga, bukan seperti neraka. Ya, saya percaya kita ingin di dalam kehidupan rumah tangga adanya saling menghargai. Supaya suami istri merasa rumah tangga itu seperti surga, home sweet home. Ya, kita dengar istilah itu ya, home sweet home. Tetapi juga saudara, saya harus jujur, saya kan selain dosen di Aletheia, saya melayani konseling keluarga. Berapa ini waktu pandemi ini saya menangani banyak konseling keluarga juga. Aduh Pak, saya ini baru tahu sekarang, dulu jarang ketemu, sekarang baru waduh dia tuh memang megel, Pak orang Jawa bilang jengkel kan Pak. Nggak pernah menghargai saya, Pak. Kalau dulu saya, ya dia keluar, saya nggak tahu. Sekarang, waduh Pak, kelihatan semua, Pak. Nggak menghargai saya ini. Pembantu aja dihargai saya ini. Nah, ya. Jadi, saudara, kita lihat di sini. Mengapa kita kok tidak saling menghargai? Karena tidak ada komunikasi.
Kalau tidak ada komunikasi, akhirnya apa? Kita merasa pasangan kita tidak menghargai kita. Juga kita pun dirasakan oleh pasangan kita tidak menghargai pasangan kita. Ya, jadi saudara-saudara, itu penting. Komunikasi, relasi yang baik itu akan membuat kita saling menghargai. Nah, kemudian yang keempat, apa manfaat komunikasi yang sehat? Supaya tercipta more influence, ya. Komunikasi yang sehat akan mempermudah pasangan suami istri dapat mempengaruhi pasangannya. Dengan demikian, maka Pak Sutri dalam menjalankan tugasnya secara maksimal karena mendapatkan dukungan dari pasangannya. Pak Sutri tidak dapat melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya sendiri tanpa membutuhkan dukungan dari pasangan. Jadi, saudara, kalau kita ada komunikasi, maka kita akan lebih mudah mempengaruhi. Mempengaruhi di sini bukan negatif tentunya. Ya, artinya apa? Kita bisa mengajak pasangan kita ini untuk menolong kita, untuk melakukan tugas kita. Karena kita tidak bisa sendiri. Sebagai suami, sebagai istri, apalagi ya istri kan banyak kerjaannya di rumah, butuh itu. Apalagi kalau pasti punya anak kecil, ya, ngurusi anak, apalagi sekarang anak-anak sekolah dengan online, ya. Istri belum, apalagi tidak ada pembantu karena takut, mungkin sekarang takut ya, kita mungkin tidak perlu ada pembantu. Istri mulai kerja itu dari pagi sampai malam tidak selesai. Ya, akhirnya apa? Dia merasa capek. Nah, istri butuh akan suami untuk menolong pekerjaannya. Nah, kadang-kadang justru yang terjadi apa? Istri tidak mendapatkan bantuan karena tidak ada komunikasi. Dia mau minta tolong, Pak, tolong tuh ya pagi, juga enggak berani. Enggak relasi komunikasi enggak. Takut nanti kalau minta tolong suaminya menolak. Nah, saudara, ini kunci. Kalau kita memiliki relasi yang baik, enak, saudara. Bahkan enggak usah disuruh pun ya. Kalau umpamanya saudara punya relasi yang baik, pagi-pagi itu suaminya pasti bangun pagi, wah sudah tidak usah disuruh, sudah ambil sapu, bersihkan, ya, menyapu, ngepel dan sebagainya. Loh kan seneng kan ibu-ibu lihat, waduh suami saya membantu saya. Tapi kalau tidak ada komunikasi yang sehat, jangan harap seperti itu. Saudara kerja sampai jukir balik ya hanya dilihat aja, dipelototi aja, diobservasi tok, nonton tok, saudara. Tidak mau membantu. Tapi ketika saudara ada komunikasi, oh enak saudara ya, nyuruh suami minta tolong istri itu gampang sekali. Nah ya, jadi itu pentingnya komunikasi, more influence. Nah kemudian yang kelima, manfaat komunikasi yang sehat itu apa saudara? More comfortable with conflict. Dalam kehidupan keluarga tidak akan pernah lepas dari konflik. Karena setiap pribadi memiliki keinginan, harapan, dan keyakinan yang berbeda. Ketika Pak Sutri memiliki komunikasi yang sehat, maka Pak Sutri tidak akan takut dengan konflik. Karena apa? Adanya komunikasi yang sehat akan mempermudah Pak Sutri dalam menyelesaikan konflik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, konflik itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita rumah tangga. Ya, siapapun kita, termasuk saya pun harus jujur, saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, ya, dengan istri saya kadang-kadang ada konflik, itu biasa, itu hidup. Ya, siapapun kalau ada mengatakan, wah saya keluarga tidak pernah konflik, itu omong kosong. Kita hidup dalam dunia. Kita masih punya apa tadi? Keinginan yang berbeda, harapan berbeda, keyakinan yang berbeda. Satunya maunya warna merah, satunya kepingin merah hijau, satunya mau pergi ke situ, maunya pergi ke pantai, satunya mau ke gunung. Itu biasa, kadang-kadang menimbulkan konflik. Itu biasa. Tetapi, saudara, kalau kita ada komunikasi yang sehat, tidak perlu takut konflik. Karena apa? Karena kita tahu caranya dengan mudah untuk menyelesaikan konflik. Beda kalau orang komunikasi tidak sehat, akhirnya, kalau gitu aku diam aja, ada apa-apa, aku tidak mau ngomong supaya tidak konflik. Jangan, konflik tidak bisa dihindari. Akhirnya akan merusak rumah tangga. Makanya saudara, kalau kita ada komunikasi, relasi yang baik dengan pasangan kita nyaman dengan konflik, tidak usah takut konflik. Karena apa? Kita tahu bagaimana menyelesaikan konflik. Yang berikutnya, manfaat komunikasi itu. Nah, ini penting sekali. More peace in mind. Komunikasi yang sehat akan membuat tenang pikiran seseorang. Ketika pikiran tenang, maka seseorang juga akan memiliki kesehatan tubuh yang baik karena kondisi pikiran
mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi saudara, ketika kita ada komunikasi yang sehat dengan pasangan kita, tidak terjadi konflik, ya konfliknya tidak berkesudahan terus, tidak cepat selesai. Akhirnya apa? Ada peace in mind, pikiran kita tenang, sehingga kita makan bisa tidur, tidur bisa makan. Gitu. Maksudnya apa? Bisa makan, bisa tidur kan gitu. Ya banyak orang saudara katakan tuh Pak, saya ini tidak bisa tidur Pak. Kepikiran tuh, aduh, kepikiran istri saya, kepikiran suami saya, Pak, ngomongannya. Nah, saudara jangan ya, hidup ini sekali, mari kita nikmati. Mari kita buat pikiran kita tenang. Karena apa? Kalau pikiran kita tidak tenang, itu akan mengganggu kesehatan. Apalagi di masa-masa ini kita butuh imunitas tubuh yang kuat. Tapi kalau kita ini stres ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, walaupun untuk makannya tadi ya Pak Arthur bilang mungkin dapat jatah kambing atau dapat jatah sapi, itu tidak bisa walaupun sate gulai kambing ya, sate kambing, wah tidak bisa enak. Karena apa? Tidak tenang pikirannya. Karena apa? Ada konflik, ada masalah, relasi, hubungan, komunikasi tidak sehat. Akhirnya mengganggu kesehatan. Banyak hari ini orang-orang yang masih muda-muda ya, darah tinggi, jantung, sakit pinggang, dan sebagainya. Ini yang perempuan-perempuan, saya tahu banyak anak-anak muda itu kena migrain, ya, sakit kepala separuh. Karena apa? Ternyata hubungan, relasi, komunikasi dengan pasangannya tidak sehat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya kita ingin bisa memiliki semua itu ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan dalam rumah tangga dan kita kerjakan itu dengan sukacita. Kita bisa saling menghargai, saling membantu ya, mempengaruhi dengan satu yang lain. Kita tidak takut dengan konflik, kita ada pikiran yang tenang dan sebagainya. Saya percaya kita rindu seperti itu. Maka mari kita harus belajar untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali memang ada kendala. Mengapa kok kita ini tidak mau ya dan tidak mampu untuk berkomunikasi secara sehat? Ada beberapa kendala. Yang pertama, saudara, saya ingin katakan bahwa komunikasi itu butuh usaha. Komunikasi yang sehat, yaitu ya komunikasi yang baik dan benar, itu adalah keterampilan yang harus dipelajari. Itu bukan diperoleh dari lahir. Dan untuk dapat memiliki komunikasi yang sehat, dibutuhkan upaya yang serius untuk belajar berkomunikasi secara sehat. Jadi, saudara-saudara, kemampuan kita berkomunikasi secara sehat itu tidak diperoleh ketika kita lahir, itu langsung kita bisa komunikasi dengan baik. Mungkin ngomong iya, tetapi komunikasi relasi itu tidak bisa. Itu dipelajari. Itu namanya skill, keterampilan. Makanya harus dipelajari. Makanya mengapa ada kursus komunikasi. Dan itu memang perlu usaha, ada latihan dan sebagainya. Dan juga saya nanti harapkan Bapak Ibu yang sudah dengar webinar ini, ya, jangan hanya teori aja, enggak bisa, harus dipraktekkan, usaha. Kalau enggak, percuma. Kita walaupun dengar ceramah ini berapa kali pun enggak ada gunanya. Justru penting dipraktekkan. Ya, saya beberapa waktu ini menangani orang seperti itu. Dia ada masalah komunikasi ya dengan keluarganya. Ternyata beberapa waktu ini dia katakan, iya, sekarang pasangan saya bilang, oh kamu kok sekarang berubah, kamu berbeda. Loh, kuncinya apa? Bukan saya sebagai konselornya, enggak. Dia mau berubah, dia mau usaha. Memang pertama itu enggak berani, Pak, saya enggak bisa. Loh, memang kalau kita ngomong enggak bisa, ya enggak bisa kalau enggak mau usaha. Nah, saudara, seringkali mengapa komunikasi itu terhambat? Kita enggak bisa komunikasi dengan baik dan sehat karena kita enggak mau berusaha. Karena itu sulit, ya. Apalagi nanti kalau saudara masuk di dalam teknik komunikasi, itu pasti harus dilatih. Kayak belajar, kayak anak kecil baru belajar merangkak, baru kemudian berjalan, baru lari, dan sebagainya. Itu perlu usaha. Ya, jadi ini seringkali yang menjadi kesulitan. Mengapa kita tidak bisa memiliki komunikasi atau relasi yang sehat? Ya, karena komunikasi itu butuh usaha. Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak bisa komunikasi yang sehat? Karena ini berkaitan dengan pengalaman kita.
seringkali seseorang sulit untuk berkomunikasi karena ada pengalaman masa lalu. Banyak orang tua yang tidak mengajar kita untuk dapat berkomunikasi yang sehat. Hal ini akan terbawa dalam kehidupan seseorang sampai ketika ia dewasa, sehingga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, ya. Jadi mengapa kita sulit komunikasi? Karena itu pengalaman masa lalu. Kita belajar dari orang tua. Orang tua tidak mengajarkan kita komunikasi yang baik. Banyak orang tua, maaf ya, mengajarkan komunikasi kebun binatang. Ya, kalau lagi marah sama istrinya, wah, bukan manggil sayang, darling, enggak ya. Tapi kebun binatang yang kalau, oh kamu babi, oh kamu monyet. Nah, jadi di rumahnya itu babi sama monyet, saudara ya. Itu anak-anak itu tiap hari belajar seperti itu dari orang tua. Kita tidak memberi kesempatan juga anak-anak untuk bicara dengan baik, menceritakan pengalamannya, supaya apa? Nanti terbiasa waktu dia besar itu dia berani ngomong, berani mengungkapkan pikirannya, idenya. Kita tidak bisa, ya apalagi maaf ya kita orang-orang timur ya. Saya punya orang tua itu totok ya, Chinese, sangat kolot saudara ya. Itu kalau waktu saya ingat waktu kecil ya, ketika makan bersama, lagi makan, saya lagi ada makanan di mulut, saya ngomong, langsung dimarahi sama papa saya. Diam, ayo jangan banyak bicara. Mulutnya itu masa banyak makanan kok ngomong, ayo diam, habiskan makanan. Duh, dimarahi saudara. Itu saya alami itu. Nah, berbeda dengan orang Amerika. Orang Amerika mengapa mereka komunikasi bagus? Karena dilatih. Saudara mungkin punya teman orang Amerika, saya pernah ya punya teman Amerika itu ngundang saya makan, itu makannya itu 3 jam loh saudara. Karena padahal makannya cuma roti, daging, enggak banyak. Kadang-kadang kita orang Chinese kalau makan banyak kan masakannya macam-macam, itu mereka enggak banyak, salad, daging, tapi makannya 3 jam. Lamanya apa? Lama ngomongnya, komunikasi. Suaminya cerita, lalu gimana mam, ya mami, gimana harimu hari ini, kemudian anaknya, ya gimana koko, gimana adek, ya, nah cerita semua itu di Amerika, makanya makannya sedikit tapi ngomongnya 3 jam lamanya, tapi itu bagus sekali, terlatih, makanya kita lihat kan orang-orang Amerika kan berani mengeluarkan pendapat dan sebagainya, kalau kita kan enggak. Ya saya punya mahasiswa itu sangat, dari 10 mahasiswa itu mungkin hanya 2 yang berani. Yang lain takut ya. Karena apa? Ternyata punya trauma masa lalu. Dulu waktu ngomong ya enggak boleh sama orang tuanya, enggak boleh bantah. Yang penting pokoknya dengar ya, enggak boleh banyak ngomong. Nah, ini. Jadi ini pengalaman yang seringkali membentuk kita memiliki gaya komunikasi yang enggak sehat. Kemudian juga saudara, mengapa kita sulit komunikasi? Karena kita tidak mau berubah. Karena komunikasi itu butuh perubahan, saudara ya. Komunikasi yang baik itu menuntut perubahan. Kita harus mau berubah dan dari cara yang salah kepada cara yang benar dalam berkomunikasi. Manusia cenderung merasa nyaman dengan dirinya dan sulit untuk melakukan perubahan. Jadi ketika saudara hari ini belajar komunikasi, itu artinya apa? Saudara mau berubah. Tapi seringkali mengapa kan, walaupun sudah dengar ya seminar tentang komunikasi berkali-kali, tidak mau berubah, ya percuma, tetap tidak akan jalan. Tetap komunikasinya tidak sehat. Karena apa? Karena komunikasi itu butuh perubahan. Kalau tidak mau berubah, itu sulit. Ya. Dan orang memang enak seperti sekarang, tidak mau berubah. Seringkali banyak ya suami mengingatkan istri, kamu cara ngomongmu jangan gitu. Lah, memang kalau kamu tidak mau sama saya, sudah. Memang saya dari dulu begini. Nah, artinya apa? Tidak mau berubah. Karena sudah merasa enak, nyaman dengan caranya. Nah, saudara tidak bisa ya. Ini yang seringkali menghambat mengapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kita tidak mau berubah. Kemudian yang keempat, kita juga melihat contoh negatif ya dari dunia sekitar kita. Film, sinetron, medsos, apalagi sekarang ini banyak yang disebut dengan apa? Hate speech ya, ujaran kebencian. Saya tiap hari itu buka Facebook itu ada orang-orang ya, Twitter juga ada orang-orang yang waduh ngomongnya menjelek-jelekkan pimpinan negara dan sebagainya. Aduh ngeri saudara ya. Nah ini ya, apalagi saudara yang suka nonton sinetron, film-film Korea, hati-hati ya. Itu mereka ngajarkan itu cara komunikasi yang tidak sehat.
berani sama orang tua, berani sama suami, berani sama istri. Akhirnya ketika kita sering nonton-nonton, kita sering baca ujaran kebencian, itu terpengaruh. Itulah sebabnya mengapa hari ini, saudara, banyak keluarga mereka tidak bisa punya komunikasi yang baik karena mereka belajar dari contoh yang negatif dari kehidupan sekitarnya. Nah, saudara, sekarang kita akan mulai ya. Bagaimana supaya saya dan saudara ya kita semua bisa menciptakan komunikasi yang sehat di dalam keluarga? Bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, ada beberapa kiat yang akan kita pelajari ya. Kiat yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita ingin menciptakan komunikasi yang sehat, yang pertama kita harus belajar tertarik kepada orang lain. Tunjukkan ketertarikan kita kepada pasangan secara tulus. Nyatakan ketertarikan kepada pasangan secara verbal maupun non-verbal. Jangan memandang rendah pasangan melalui perkataan dan sikap yang menyakiti pasangan dan merusak komunikasi pasangan suami istri. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana saya bisa ciptakan relasi yang baik dengan istri saya? Saudara pasangan suami istri, bagaimana bisa menciptakan komunikasi yang sehat? Belajar tertarik kepada orang lain. Dan nyatakan itu, tunjukkan itu secara verbal dan non-verbal. Misalnya, ini kan waktu-waktu masa pandemi ini, saudara tidak keluar ya, ibu-ibu mungkin tidak berani potong rambutnya panjang. Nah, ini kesempatan ya. Anda tunjukkan itu, Anda katakan kepada pasanganmu ya, kepada istrimu, aduh, mama rambutnya panjang ini semakin mili loh, semakin cantik loh, kan? Kayak masa muda dulu. Wow, saudara seneng istri digitukan ya. Tadi dia merasa, aduh, kok memperhatikan saya dulu, kok tidak pernah sekarang. Justru di rumah rambut saya panjang, malah kadang-kadang ibu-ibu yang risih, aduh, rambutku panjang. Tapi suaminya bilang, aduh mama, rambutnya panjang, aduh cantik. Ini bagus kan? Jangan, aduh mama, rambutnya panjang, kayak Wewe Gombel loh. Jangan, saudara. Wah, marah nanti. Istrinya, aduh kamu nyinggung perasaannya. Atau sebaliknya, ketika suaminya juga tidak potong rambutnya panjang, jangan, waduh, mbah kamu tuh rambutmu tidak potong kayak preman, jangan, saudara. Waduh papa rambutnya panjang, waduh, saya ingat kayak masa muda dulu ya. Wah, saudara, jadi itu. Jadi kita tertarik kepada orang secara tulus tentunya ya, jangan busuk. Jadi jangan cuma basa-basi timur, tunjukkan itu. Aduh mama, pakai baju ini mama, aduh luar biasa. Wah, ya toh. Abang ada ya, kadang-kadang istri-istri kan kalau biasanya make up kan keluar kan, sekarang karena enggak keluar, sering-sering enggak keluar, ya sering-sering sekarang gimana kepingin supaya tampil cantik di rumah make up enggak apa-apa. Nah, suami tunjukkan itu, aduh mama hari ini mama cantik sekali, aduh mama make up-nya, aduh mama, aduh kok berbeda ya kayak bintang kayak baby doll, wah menggemeskan, wah itu. Jangan aduh mama, jangan make up-an, aduh mama kayak dakocan, nah, kurang ajar saudara ya. Itu kadang akhirnya istri merasa aku ini kok tidak dihargai. Nah ya, jadi ini penting, perlu kita tertarik, tunjukkan itu ketertarikan kita kepada pasangan kita. Yang kedua saudara, ini juga tadi saya katakan, jangan memandang rendah melalui perkataan sikap yang menyakiti. Hati-hati ya, jadi kata-kata kita itu jangan ya. Seringkali banyak istri itu kadang-kadang tidak bisa menjaga ucapan, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Nah ini hati-hati ya. Kamu tuh laki-laki, nggak bisa apa-apa, nggak becus. Hati-hati saudara ya. Ini berarti Anda nggak tertarik dengan pasanganmu, itu merendahkan. Walaupun mungkin suamimu ada kesalahan, tapi nggak perlu ya saudara katakan kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu itu nggak entos kalau orang Jawa bilang ya, kamu itu nggak nggak punya kemampuan apa-apa. Wah, hati-hati ya. Itu menyakitkan. Nah, saudara yang kedua, jangan menciptakan jarak. Pasutri harus merobohkan tembok pemisah di antara mereka. Suami istri jangan mengontrol pasangannya karena merasa memiliki status yang lebih tinggi dari pasangannya. Mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Sikap mengontrol pasangan itu akan menimbulkan perlawanan yang menyebabkan komunikasi terganggu. Jadi tolong Bapak Ibu ya, untuk ciptakan relasi, komunikasi yang baik, jangan kita menciptakan jarak. Justru harus robohkan itu tembok. Jangan saudara mentang-mentang punya status, wah saya kan suami, saya kan kepala keluarga, saya yang cari duit.
Ya, jadi akhirnya kita mengontrol pasangan kita. Jangan. Orang itu tidak suka dikontrol. Orang itu suka diberikan satu kebebasan. Jangan karena kita, ya maaf, kadang-kadang juga mungkin istri ada yang lebih pintar cari duit. Ada istri yang mungkin karena dia dari keluarga yang mampu, dia punya harta warisan banyak, wah dia yang punya uang banyak, kemudian dia mengontrol suaminya. Hati-hati. Kemudian kata-katanya mulai kasar ketika ada masalah, ada konflik, langsung dia ngomong ya kepada suaminya. Kamu jangan macam-macam ya. Kamu kalau dulu tidak kawin sama aku, kamu makan apa kamu? Kamu tidurmu di perko ya, tahu ya, di emperannya toko. Wah, ya, itu saudara, kita membuat jarak. Akhirnya relasi, hubungan, komunikasi itu terganggu, ya, tidak bisa tercipta dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, untuk kita ciptakan komunikasi yang sehat itu bagaimana? Jangan kita bersikap kaku. Suami istri tidak boleh kaku dengan pendapat dan kemauannya sendiri tanpa mau mendengar pendapat pasangannya. Ketika suami istri mau menerima pendapat pasangannya, maka komunikasi yang sehat akan terjadi. Sikap yang kaku akan menghambat terciptanya komunikasi yang baik dan sehat. Jadi saudara, jangan kita kaku. Menang-menangan tidak bisa ya. Suami istri tidak boleh menang-menangan. Seringkali banyak istri mengeluh, aduh Pak, suami saya Pak keras Pak. Maksudnya apa? Aduh, tidak bisa diomong Pak. Kalau maunya Pak, keras sekali Pak. Karena lain tidak beda dengan batu Pak, batu kali loh Pak. Ya kerasnya minta ampun Pak. Ada istri juga begitu, suami mengeluh, aduh Pak, istri saya ini Pak, aduh keras kepala Pak. Maunya Pak. Nah, tidak bisa saudara ya. Dalam rumah tangga, keluarga, kita tidak bisa mau menang-menangan, bersikap kaku. Kita belajar untuk mendengar pendapat pasangan kita, mendengar mungkin usulan pasangan kita. Mungkin itu lebih baik dari kita. Jadi itu penting ya. Jangan kita bersikap kaku. Yang keempat, jangan mendominasi pembicaraan. Kalau lagi ngomong, saudara, itu harus kita memberi kesempatan kepada pasangan kita berbicara tentang dirinya, bukan kita ngomong tentang diri kita sendiri. Suami istri juga harus membahas sesuatu yang menarik bagi pasangannya, bukan yang menarik bagi dirinya sendiri. Suami istri harus membuat pasangannya merasa penting, bukan sebaliknya dianggap tidak penting. Jadi ini penting ya. Jadi saudara kan perlu komunikasi, perlu banyak ngomong. Nah, ketika ngomong, itu belajar untuk tidak mendominasi pembicaraan. Ada banyak ya, maaf ya, ini khususnya wanita-wanita, itu kalau lagi, kadang-kadang makanya istri, suami akhirnya kadang-kadang tidak mau ngomong, tidak mau dengar, karena apa? Kalau lagi ngomong, duduk bersama, ngomong 1 jam, 45 menit, itu istri yang ngomong. Suaminya hanya dikasih waktu 10-15 menit. Kadang-kadang lebih, malah kurang. Ya. Jadi tidak bisa. Kita harus kasih juga, ketika kita ngomong, harus jangan mendominasi. Bahkan topik-topiknya, jangan cuma laki-laki, jangan kalau saudara senang hobi mobil, cerita mobil terus pada istrinya. Istrinya tidak suka. Ya. Sekali-kali ya, sekali-sekali suami-suami, bapak-bapak bicara tentang apa yang disenangi oleh istri. Mungkin istrinya senang nonton drakor ya, drama Korea. Wah, tidak apa-apa cerita. Ayo kemarin kamu nonton film Korea itu gimana? Ya, itu tentang apa? VIP itu gimana? Wah, cerita. Jadi istrinya merasa, waduh, kok suamiku kok sekarang kok mau ngomong tentang drama Korea loh. Dia merasa apa saudara? Akhirnya bahan pembicaraan itu tidak hanya menarik suaminya toh, tapi istrinya yang tertarik dengan istrinya itu juga dibicarakan. Jadi itu penting ya. Jadi saudara jangan ngomong tentang, sama istri juga begitu, jangan ngomong tentang masakan toh, tapi perlu bicara apa. Mungkin suaminya lagi seneng tentang olahraga sepak bola, ya enggak apa-apa. Loh, ya, tanya sekali-sekali, Pi, gimana? Ini Arsenal katanya nanti mau final ya, gimana loh ya? Supaya apa? Suami juga merasa, loh, istriku juga ngerti ya apa yang menjadi hobiku dan sebagainya. Jadi saudara ya, jadi ngomong itu jangan kita mendominasi. Kita mau memberikan kesempatan juga kepada pasangan kita. Ngomong juga bahan yang dibicarakan itu juga jangan yang tertarik kepada kita, atau juga yang menarik bagi pasangan kita.
Kemudian yang kelima, hargailah pendapat pasangan kita. Pak Sutri harus belajar menghargai pendapat pasangannya dengan menghindari perdebatan atau bantahan. Suami, istri, jangan terlalu cepat berkata, kamu salah terhadap pendapat pasangannya. Kemudian apabila pendapat dari pasangannya benar, maka suami atau istri itu harus berani mengakuinya dengan segera dan dengan secara tulus. Jadi saudara, kita belajar menghargai dengan tidak memotong pembicaraan. Kalau istrinya lagi ngomong, jangan dipotong. Suaminya lagi ngomong, jangan dipotong atau dibantah. Apalagi terus dihakimi. Lu enggak benar kamu, Ma. Enggak benar kamu, Pak. Ngomonganmu salah. Jangan, ya. Saudara, kita jangan terlalu cepat. Itu akhirnya membuat pasangan kita merasa, aduh, aku ini kok enggak dihargai. Tadi itu ya, aku ngomong belum selesai kok diputus. Malah dikatakan, kamu salah, kamu enggak benar. Itu menyakitkan, saudara. Orang paling enggak suka disalahkan. Nah, saudara, apabila pendapat pasangan kita ini benar, maka kita harus akui itu. Ini penting, harus jujur. Tapi seringkali sulit ya, apalagi maaf ya, laki-laki ya, kita ini laki-laki seringkali gengsi. Kalau kita salah, untuk mengatakan maaf ya, aku salah, kamu yang benar, itu waduh, susah. Tapi harus belajar ya, suami istri harus belajar. Kalau memang pasangannya benar, kita salah, kita harus admit it ya, kita harus akui. Maaf ya, ternyata benar loh omongannya mama ya, aku salah, minta maaf ya, itu penting ya. Kemudian yang keenam, untuk menciptakan komunikasi yang sehat, kita harus mengembangkan sikap namanya asertif. Jadi apa saudara artinya asertif? Dalam menciptakan komunikasi yang sehat, Pak Sutri harus berani menyampaikan apa yang mengganggu dirinya. Pak Sutri tidak boleh pasif dan memendam apa yang menjadi pergumulan dan unek-uneknya. Pak Sutri juga tidak boleh agresif dalam menyampaikan unek-uneknya. Tapi Pak Sutri harus mengembangkan sikap asertif, bukan pasif atau agresif. Jadi itu saudara, kalau saudara tidak suka, ada sesuatu yang tidak suka dengan pasanganmu, itu jangan diam. Itu namanya pasif, itu tidak bagus. Karena itu akan memendam kemarahan, kebencian, itu bahaya. Suatu hari akan meledak. Tetapi juga saudara tidak boleh agresif. Langsung melihat istrinya salah, suaminya langsung marah-marah, yang bentak-bentak. Itu juga tidak boleh. Itu namanya agresif. Tuh, kalau gitu gimana Pak? Yang boleh itu namanya asertif. Ada masalah, ada ketidaksukaan, ada unek-unek, ada pergumulan yang kita ingin sampaikan tentang istri kita atau suami kita, ngomong. Tapi kita ngomongnya itu dengan baik. Bahasa, kata-kata yang manis, yang sedap didengar. Itu penting. Jadi tidak diam ya, tidak pasif, atau tidak agresif, marah-marah, bentak-bentak, tapi bicara. Berani ngomong, tapi dengan kata-kata yang lemah lembut, ya, sedap didengar. Memang tidak gampang. Ya, misalnya saudara suatu hari pergi ke rumah makan, ya mau makan steak, ya. Saudara ditanya, Pak, mau masaknya gimana? Oh, saya mau matangnya setengah matang, atau yang bilang, wah saya maunya well done, matang sekali. Nah, saudara setelah dicatat well done, ternyata setelah selesai disajikan kepada saudara, ternyata dipotong, diiris, itu waduh dagingnya kok masih merah, masih setengah matang, masih mentah. Nah, saudara bagaimana? Asertif itu. Kalau pasif itu kita diem aja. Aduh, enggak apa-apa lah, sudah terlanjur ya, daripada rame, wis tak makan aja. Akhirnya kita enggak puas. Itu namanya pasif, enggak boleh. Atau agresif, langsung dipanggil orangnya, pelayannya. Mas, sini mas. Kamu itu enggak lihat ya, catatanmu gimana? Wow, pokoknya macam-macam kata-kata kamu itu. Kamu, kelihatan tulisannya gimana? Kamu kok gini-gini, waduh ngomongnya kasar. Saudara, itu akan membuat orang lain marah. Orang lain juga dia juga mungkin akan, walaupun mungkin tidak berani karena dia salah, tapi juga itu membuat dia akhirnya kecewa kepada kita. Mereka akan punya nilai negatif terhadap kita. Tuh, kalau gitu gimana Pak? Apakah saya diam? Enggak, jangan diam. Apakah saya rame-rame bentak-bentak? Enggak. Kita tetap bicara. Kita panggil dengan baik-baik, Mas. Maaf ya, saya tadi aku mau lihat tadi catatannya gimana, Mas, dilihat dulu. Ini kan well done, Mas, tapi Mas lihat ini. Maaf Mas ya, aku
enggak bisa makan ini, Mas. Gimana, Mas, enaknya, Mas? Nah, tidak apa-apa. Nah, orangnya pasti, oh ya, maaf, Pak, maaf, Pak. Oke, kami akan ganti, Pak, loh, kan begitu. Beda, nah, ya. Memang nanti yang kalau kita marah-marah memang diganti, tapi kan dengan perasaan enggak enak, apalagi itu didengar orang satu restoran itu ya, kan enggak enak. Akhirnya kita juga kehilangan kesaksian. Jadi, saudara, sama ya, dengan suami, dengan istri ketika ada sesuatu yang mengganjal, jangan diem, tapi juga jangan marah-marah. Kita bicarakan dengan baik ya. Kemudian, nah itu Pak Martianus, apakah waktunya cukup? Ya, dilanjutkan dulu Pak, enggak apa-apa. Silakan. Oke, sedikit ya, tinggal Ya. ini. Nah, saudara, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus belajar untuk apa? Tidak cepat untuk berbicara, tapi cepat untuk mendengar. Nah, sekarang kita akan bicara mendengar dengan hati. Ini penting. Komunikasi itu sebenarnya kuncinya mendengar. Nah, untuk menciptakan komunikasi yang sehat, kita perlu belajar mendengar. Nah, saudara, ada beberapa kendala mengapa kita seringkali sulit mendengar. Karena yang pertama, kita tidak mau mendengar pasangan kita. Karena apa? Karena kita tidak punya waktu yang banyak. Kalau kita mau mendengar itu memang butuh waktu ya. Kadang-kadang kalau istri mau ngomong bisa 1 jam, 2 jam. Nah, kadang-kadang suami itu tidak mau sediakan waktu, harus menyediakan waktu ya. Jadi mengapa kita seringkali sulit mendengar? Karena kita tidak mau sediakan waktu. Karena itu perlu waktu. Yang kedua, mengapa pasangan kita tidak mau mendengar, suami tidak mau mendengar istri, istri tidak mau mendengar suami? Karena adanya kesalahpahaman. Dengan mendengar itu berarti setuju. Saudara, Bapak Ibu, saya ingin katakan kalau pasanganmu itu mendengar apa yang kamu katakan, itu tidak berarti setuju. Seringkali banyak pasangan suami istri tidak mau ngomong, tidak mau dengar pasangannya karena apa? Aku tidak mau, Pak. Nanti dikira aku setuju, Pak. Pernah dulu, Pak, dia itu ngomong-ngomong kemudian saya dengar, Pak. Lalu kemudian suatu hari dia nagih, ayo Pak, pergi ke ini. Tuh, enggak, aku enggak mau. Loh, dulu Papa kan mau. Loh, kapan aku ngomong mau? Itu dulu Papa waktu aku ngomong, Papa kan dengar no. Loh, nah, saudara, jadi mendengarkan itu dianggap setuju. Enggak bisa, ya. Itulah akhirnya mengapa kadang-kadang suami istri enggak mau mendengar pasangannya. Karena dia takut, jangan-jangan nanti dikira aku dengar ini berarti setuju. Jadi makanya Bapak Ibu, tolong perhatikan, mendengar itu tidak berarti setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita sulit mendengar pasangannya? Karena mau mendengar pasangan itu juga harus mau berubah. Ya. Sama tadi dengan komunikasi, mengapa sulit? Karena kita tidak mau berubah. Kalau kita mau dengar pasangan kita ngomong, Pak, aku mau Papa harus begini. Ma, aku mau Mama harus begini. Nah, kalau kita dengar, itu jangan cuma dengar tok. Makanya di dalam bahasa Inggris itu tidak memakai kata hearing, tapi listening. Artinya mendengar. Itu harus mau ada perubahan. Ya, kalau kita tidak mau berubah, itu sulit. Ya. Jadi itu mengapa seringkali tidak mau mendengar, karena kita tidak mau berubah. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita sulit mendengar pasangan kita? Karena kita atau suami istri takut kehilangan kontrol atas pasangan. Oh, kalau aku dengar no istriku, wah nanti kalau gitu aku gengsi, nanti kalau gitu, kalau orang Jawa bilang nanti dia ngelamak, ngelunjak. Apa ya, ngelunjak dado bahasa Indonesia, dia nanti apa kurang ngajar ini kalau saya dengar no, wah nanti kalau gitu saya ini tidak punya wibawa sebagai suami. Jangan, saudara, ya. Itu salah. Seringkali kita tidak mau dengar pasangan kita karena kita takut kehilangan kontrol. Tadi kita mengatakannya di bagian depan tadi, kita tidak boleh mengontrol pasangan kita. Ya. Jadi ini yang seringkali menjadi masalah. Kemudian yang terakhir, untuk bisa mendengar dengan baik itu pertama, jernihkan pikiran waktu mendengar dengan pasangan kita. Jadi ketika kita dengar pasangan kita, saudara, siapkan waktu, pikiran kita harus jernih. Jadi waktu kita dengar pasangan kita, pikiran kita jangan kemana-mana. Nah, seringkali banyak istri marah-marah. Kamu tuh dengar no saya? Iya. Oke. Coba tunjukkan pikiranmu. Aku tadi ngomong apa? Dengar? Ya. Kadang-kadang lupa, apa tadi kamu ngomong? Nah, berarti apa? Kita nggak ingat. Mengapa? Karena pikiran kita mungkin dengar istri kita di sebelah kita ngomong, tapi mungkin pikiran kita kemana-mana. Atau mungkin juga disambil. Ya.
Makanya di dalam mendengar itu berikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang diucapkan pasangan agar dapat mengerti apa yang disampaikan. Jadi jangan istrinya ngomong sambil dengarkan istrinya ngomong sambil nonton TV, nonton berita. Jangan, saudara. Kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang melakukan itu, tapi sekarang saya belajar untuk tidak lakukan itu. Ya, lagi dengar, saya lagi nonton ini beritanya tertarik ini. Ya, lagi beritanya tentang COVID ini. Wah, istri saya marah, kamu itu dengar aku enggak? Ayo mati TV ini. Nah, saudara, orang enggak suka itu. Ya, jadi kita belajar dengar ya dengan sepenuh hati. Kemudian yang berikutnya, tunjukkan perhatian kita melalui bahasa tubuh kita. Dengan apa? Kita sungguh-sungguh kontak mata ya. Oh, kita dengarkan. Kita mengangguk-ngangguk. Oh ya, nah, ini penting ya. Kemudian kita tidak boleh melakukan interupsi, tapi boleh bertanya sesuatu untuk klarifikasi terhadap apa yang kurang jelas. Jadi tunggu dulu. Pasangan kita ngomong selesai dulu, jangan dipotong, baru nanti setelah selesai ngomong baru kita tanya sesuatu yang tidak jelas, minta klarifikasi. Tadi mama ngomong gini maksudnya apa? Aku kurang ngerti. Nah, jadi itu boleh, tapi waktu ngomong jangan diputus ya, jangan diselah. Kemudian yang terakhir, perhatikan pernyataan nonverbal yang disampaikan oleh pasangan kita melalui pengamatan, cara berpakaian, penampilan, intonasi, dan bahasa tubuh. Ini penting ya. Saya mengajar ilmu komunikasi kepada mahasiswa saya juga mengajari mereka. Ketika kamu ngomong dengan lawan bicaramu, itu perhatikan penampilannya bagaimana, pakaiannya, dia pakai warna apa bajunya. Ini penting loh, saudara ya. Jadi ketika pasanganmu itu ngomong itu tidak disengaja, dia kok hari itu milih baju itu ada maksudnya. Dia mungkin lagi gelisah, lagi marah, lagi moodnya tidak baik, itu kelihatan dari warna pakai, penampilannya bagaimana. Kemudian intonasinya, ngomongnya itu keras atau lembut. Lalu bahasa tubuhnya bagaimana. Apakah dia kakinya dilipat atau tidak, itu ada artinya, saudara. Ya. Melipat tangan itu juga ada, saudara. Ya, kalau saudara kan punya kebiasaan seperti saya gini ya, melipat tangan begini, ini ada artinya. Kadang melipat tangan ini, ya, melipat kaki, itu kaki goyang-goyang, itu ada artinya. Itu laki sama perempuan berbeda. Itu ada bukunya. Saya ngajarkan kepada mahasiswa saya, oh kalau kita lihat perempuan, itu kok kakinya yang kiri, kayak kalau duduk itu seringkali kakinya kiri dilipat, ya toh, didudui. Kalau kiri perempuan itu biasanya orangnya itu suka memberontak, loh ya. Orangnya itu berarti penuh dengan pemberontakan, tidak puas. Oh berarti dia ini lagi tidak puas ini. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu biasanya kalau lipat kaki, itu yang mana yang dilipat? Tangannya dilipat bagaimana? Kalau kakinya yang kanan dilipat, itu biasanya laki-laki seperti ini, dia lagi ketakutan, dia lagi khawatir. Nah, jadi itu semua ada, saudara. Jadi kita perlu belajar. Memang ya kita tidak ada waktu belajar itu, tapi paling tidak kita harus memperhatikan itu ya, cara pakaian, penampilannya, lalu gerakan tubuhnya, dan sebagainya. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan, Pak Martianus. Baik, terima kasih Pak Agung untuk yang sudah disampaikan. Saya berharap terutama yang duduk bersama dengan suami istri ini bisa, saya yakin mungkin ada tadi ya yang nyenggol-nyenggol kaki suami atau istrinya gitu ya, karena kita disadarkan toh ya, disadarkan. Oh, saya pikir kita tidak perlu saling menyalahkan ke belakang, tapi ini merupakan refleksi bagi kita ya, sesuatu yang memberikan evaluasi bagi diri kita masing-masing. Nah, tentunya ini kita sudah mendapatkan informasi dari hambanya, dan saya berharap kita boleh memanfaatkan waktu yang ada ke depan, ya mumpung Pak Agung sudah ada di tengah-tengah kita. Bahkan tadi saya mendapat informasi ini Pak Agung juga melayani konsultasi loh, jadi biar boleh nanti rasanya ya Pak Agung ya, kalau misalnya ada yang mau konsultasi secara online, ini sudah, karena kita sudah mulai terbuka ini, kita
membuka kemungkinan kita bisa berkonsultasi, berkomunikasi secara online, saya pikir akan sangat menolong kita sekali. Nah, saya beri kesempatan kepada kita untuk bisa berdiskusi. Tidak perlu merasa bagaimana dengan istri dan suami dan sebagainya sehingga malu untuk menanyakan bagaimana begitu. Tapi biar ini kita belajar bersama, ya. Komunikasi itu sebuah skill, keterampilan, ya, skill yang terus diperbaiki, gitu ya. Kita coba terus bertumbuh untuk itu. Jadi saya berikan kesempatan tidak harus berupa pertanyaan, tetapi boleh juga tanggapan atau hal yang lain. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara silakan buka sendiri mikrofonnya, sehingga kita bisa mendengar dan Pak Agung juga bisa mendengar. Boleh sharing juga, silakan. Ya, boleh sharing juga. Saya ada pertanyaan satu. Silakan Pak Stevenson. Ya. Ya, oke, baik Pak Agung. Terima kasih untuk kesempatannya. Berbicara masalah komunikasi, tadi kan dikatakan bisa kita lihat dari cara berpakaian, penampilan, ataupun cara duduk. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan seperti saya, orangnya suka berpakaian yang hitam, Pak, warna hitam ataupun putih. Nah, jadi, apakah itu bisa dinilai dengan situasi kondisi ketika berkomunikasi? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Jadi di dalam ilmu jiwa psikologi konseling yang saya pelajari dan saya ajarkan itu ada satu pelajaran namanya mandala ya. Mandala itu memang bicara tentang warna. Jadi apa yang disukai oleh seseorang warna itu sangat sebenarnya bicara tentang orang itu ya. Tetapi tidak bisa dilihat kalau hanya cuma pakaian, tetapi biasanya saya menyuruh gambar. Ya, jadi mahasiswa saya suruh gambar. Atau dulu Bu Mary itu waktu ngambil kelas saya apakah juga pernah lakukan itu ya dengan menggambar. Itu akhirnya kita lihat dari gambarnya itu banyaknya itu warna apa? Warna hitam atau warna coklat atau warna orange atau warna kuning. Nah, itu ada Pak. Jadi kalau warna hitam itu mendominasi, ya toh, saya harapkan ini Pak Stevenson ini mungkin itu hanya sebagian, tapi kalau digambar itu kalau memang suka ya ternyata komentar satu lemari bajunya itu hitam toh ya toh, lain kalau baju pendeta kan memang harus hitam ya. Tapi yang lain ya, baju-baju yang lain itu memang apakah warnanya itu kebanyakan hitam. Biasanya kalau hitam itu yang pertama, orangnya sebenarnya penuh ya, mungkin bukan kalau saya mengatakan penuh itu mungkin terlalu berlebihan ya. Orangnya itu ada ketakutan. Ya. Jadi hitam itu sebenarnya itu menunjukkan orang itu ada ketakutan. Tidak tahu ketakutan tentang apa ya. Mungkin tentang pekerjaan karena pelayanannya berat, atau mungkin karena keluarga atau apa, atau mungkin ketakutan tentang masa depan anak-anak. Tapi itu ada. Nah, itu berbeda dengan orang yang punya senangannya warnanya cerah, biru muda ya. Biasanya orang senang biru muda ya. Itu apalagi warna-warna cerah ya, putih dan sebagainya, itu beda. Itu orangnya biasanya itu ketakutannya kurang. Tapi ada, ya. Tapi makanya sekali lagi saya tidak bisa mengatakan kalau Pak hanya ngomong saya hari ini pakai warna hitam, apakah tidak bisa. Itu karena mungkin pakaian pendeta, tapi itu biasanya digambar melalui mandala. Jadi hitam itu adanya ketakutan, tetapi juga bagusnya orang hitam, ya orang yang mayoritas hitam itu sebenarnya dia punya satu keinginan yang tinggi. Nah, ini bagusnya di situ. Jadi tidak putus asa, beda dengan coklat. Kalau orang itu dominan warna coklat, ya, kalau gambar itu banyak coklatnya, itu kasihan sekali ya. Apalagi coklat sama hitam, itu warna yang kurang bagus karena coklat itu bicara tentang orang merasa dirinya tidak berharga, orang merasa dirinya tidak layak. Tapi kalau hitam saja ya, itu, tetapi mungkin yang lain warna, ada suka warna cerah, biru, itu dia punya masa depan ya, dia pasti punya cita-cita, punya
harapan yang tinggi. Itu bagusnya di situ. Jadi seperti itu ya Pak Stephen ya. Jadi tidak bisa kita lihat hanya dengan satu baju, tetapi kita lihat di lemarinya. Kira-kira bajunya itu banyak yang mana ya. Tapi jangan karena hari ini karena Bapak pendeta kan pakai baju pendeta itu terus hitam, itu tidak bisa di ngomong itu. Tapi biasanya itu dari gambar. Iya. Ya, Terima itu Pak kasih. Stephen ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Agung. Ada yang lain silakan kalau yang mau sharing atau mau tanya, monggo. Saya melihat ada Pak Yohanes ya. Pak Yohanes sudah masuk Pak Yohanes. Apa kabar Pak Yohanes? Baik, Pak. Api-api ya kabarnya ya Pak Yohanes. Api. Api-api aja ya. Pak, bajuku ireng kabeh, Pak. Bajuku ireng kabeh. Gitu ya. Jadi calon pendeta ya Pak Yohanes ini. Dulu kan katanya dengernya gitu ya Pak Arthur ya. Pak Yohanes kan mau jadi pendeta ya Pak. Makanya hitam semua ya bajunya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada mau tanya, mau sharing, monggo silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanyakan atau menanggapi. Sambil menunggu, mungkin ada sedikit yang terlintas di pikiran saya, Pak. Kan ada hal-hal yang memang bersifat bawaan tadi yang Pak Agung sampaikan ya, yang mungkin sulit untuk dirubah dari pasangan kita. Nah, ini sejauh mana kita mentoleransi atau mempelajari pola komunikasi pasangan sehingga tidak menimbulkan konflik, meskipun itu mungkin tidak tidak baik, tapi ya hanya itulah cara satu-satunya supaya tidak menimbulkan konflik. Jadi setelah sekian lama kita, oh rupanya kalau begini dia akan begini, sehingga saya akan menghindari. Ya, itu mungkin kira-kira apa yang saya mau tanyakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Martianus ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang ya, itu tadi, justru itu yang dikatakan Pak Martianus benar ya. Kunci daripada komunikasi yang sehat itu apa? Adanya penerimaan. Ya. Kalau kita tidak terima pasangan kita, tidak bisa. Kita harus terima pasangan kita apa adanya. Oh memang dia begitu, oh saya tahu kalau gitu dia begitu. Maka, nah ini, makanya justru hari ini kita belajar. Itu betul tadi Pak Gantes ngomong ya di awal tadi, bukan kita bicara, oh itu untuk pasangan saya, enggak. Mulai dengan diri saya. Saya tahu, oh saya tahu istri saya begini, harusnya saya begini. Ya. Jadi kita jangan mengharapkan pasangan kita berubah. Kita yang dengar, kita yang mau mengerti, dan kita yang mau berusaha itu mulai. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Martianus. Jadi betul ya, itu kita perlu memahami, ya, menerima, kemudian memahami. Oh ini loh pasanganku ini begini, orangnya temperamennya begini, karakternya begini, saya harus begini. Kalau itu yang terjadi, saya percaya cepat Pak, komunikasi itu akan tercipta sehingga meminimalisir konflik. Itu Pak Martianus ya, terima kasih. Silakan teman-teman, ini kok Pak David nggak kelihatan ya? Tumben biasa. Atau beliau ada tapi tidak ada ininya, videonya. Pak David tidak bergabung ya? Pak Martin tadi mau masuk tapi dia nggak punya Zoom, jadi dia tadi pengennya lewat streaming. Tapi saya bilang nggak bisa, hanya Zoom saja, jadi beliau minta ikut. Waduh, kalau tadi informasinya dari awal bisa minta tolong teman-teman bisa. Tapi saya ini rekam, nanti saya berikan Pak Martin. Kalau begitu. Ada rekaman, nanti saya kasih Pak Martin. Terima kasih. Silakan. Barangkali yang senior-senior ini bisa berbagi ilmu bagi kita tentang perjalanan ada
Oma Yeti walaupun memang sekarang ini sudah single parent ya, barangkali ada sebuah komentar dari yang disampaikan, karena bagaimanapun pengalaman itu adalah guru terbaik. Halo. Ya, silakan. Ya, dari apa yang dibawakan oleh Bapak Agung itu baik semua. Ya. Jadi ada satu hal mengenai mendengar ya, mendengar dengan hati. Saya kira itu apa yang dikatakan tadi Pak Agung juga, bahwa kita harus memahami. Selain memahami, perlu kita memiliki pengendalian diri di dalam pribadi kita. Jadi ada pengendalian diri. Jadi sesudah kita memahami harus ada pengendalian. Nanti kalau kita bisa mengendalikan, maka bisa tercipta suasana yang lebih baik dan masing-masing bisa mengarahkan dirinya. Saya kira itu saja. Karena saya catat semua ini memang bagus, Pak. Ya kebetulan juga saya juga dulu jurusan konseling. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Yekti Ya. untuk sharingnya luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Arthur mungkin ada mau sharing Pak Arthur. Pak, tidak ada ini Pak. Wah, pengalamannya mungkin Pak Arthur. Oke, kalau ada. Wah, banyak konflik Pak. Benci tapi rindu Pak. Nggak apa-apa. Tadi Bang saya katakan konflik itu biasa kok. Siapapun, hamba Tuhan pun ada konflik itu biasa Pak. Tapi kalau kita ada komunikasi, ya itu enak ya, konflik itu nggak takut gitu. Ya, silakan. Apakah ada lagi yang lain? Pak Bu Adolf, Pak Yosua, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ada Bu Yunike ini. Bu Yunike, apakah bersama dengan Pak Awan di sana mendengarkan kita? Itu materi saya kan sudah saya kirimkan Pak Martianus ke Bu Ferry. Kalau memang ada yang mau bisa dibagikan itu yang sudah dikirim WA ya. Ya, baik. Nanti akan kami bagikan. Sebagian sudah dicatat. Kalau ini Oma udah nyatat, wah luar biasa. Ya, Pak Charles dan Bu Tina, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ibu Ketua KW ini, Ibu Ketua KW. Nah, silakan. Itu Pak Yosua itu tanya suaranya di mute, mungkin dia mau unmute, coba dibantu. Seharusnya bisa sendiri Pak, apakah tidak bisa? Ini dia nulisnya begitu. Iya, sebentar. Saya sudah ini dari sini tapi Pak Yosua nggak bisa di unmute ya? Pak Yosua nggak bisa. Nah ini sudah Pak, sudah masuk, sudah suara dengar Pak. Ya. Silakan Pak Yosua. Silakan Pak Yosua. Kok nggak bisa ya? Kesulitan itu nggak bisa.
Ya, seharusnya settingnya dari sini bisa unmute sendiri ya. Silakan. Ya, bisa Pak Yuswa. Bisa dong? Ya. Silakan Pak Yosua. Halo Pak Yosua. Nggak bisa ternyata. Pak Yosua? Sudah Nggak bisa. terbuka kok. Nggak bisa terbuka Nah, itu, itu cuma bisa. dia mungkin jaringan nggak bagus. Mungkin. Oh, oke. Sudah dibuka itu mute-nya, cuma nggak bisa. Mungkin sinyalnya betul, jaringan betul. Jaringan. Di sini muncul beberapa kali jaringannya kurang bagus. Oke. Mungkin ditulis saja Pak. Mungkin Pak Yosua kalau dengar saya ditulis saja di chat itu Pak. Pertanyaannya bisa. Kelihatannya Bu Yunike belum bisa tergabung ininya juga suaranya. Baik. Nah, itu ada pertanyaannya Pak Agung. Bisa dilihat? Oh ya. Tes. Ya, sudah bisa Pak. Silakan. Oh ini masuk ya? Masuk. Oh ya Pak Agung, saya mau tanya. Kalau seperti saya kan umur 50, istri juga 50. Nah, supaya komunikasi bisa bagus, apakah juga hal-hal yang kita perhatikan masalah kesehatan? Itu satu. Kedua juga masalah cita-cita atau ambisi. Kadang-kadang suami punya ambisi begini, cita-cita begini, istri punya ambisi begini. Akhirnya komunikasi jadi, nah, apakah ini salah satu penyebabnya juga? Makasih Pak Agung. Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Yosua. Mungkin di-unmute dulu supaya suaranya enggak menggema ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Yosua. Pertanyaannya yang bagus ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di dalam rumah tangga seringkali kendali mengapa konflik terjadi karena itu tadi punya ambisi yang berbeda, ya keinginan yang berbeda. Pak Yosuanya maunya ini, istrinya mau ini. Nah, justru inilah justru perlu ada komunikasi tadi apa? Kita tidak mengontrol, kita tidak mendominasi. Nggak boleh. Jadi itu perlu dikompromikan, ya. Jadi misalnya Pak Yosua maunya pergi ke pantai, tapi ibu nggak suka, ya istri senangnya mau pergi ke gunung. Ya, kan ini kan seringkali, waduh gimana? Nah makanya perlu dikomunikasikan. Bagaimana caranya? Seringkali win-win solusi. Oke, kalau gitu hari-hari minggu ini kita ke gunung, nanti minggu depan kita ke pantai. Jadi akhirnya sama-sama ya, sama-sama terpuaskan. Jadi tadi tidak boleh menang-menangan, kaku, tidak bisa. Aku tidak mau ke gunung kok, aku mau ke pantai aja terus. Nah, itu tidak boleh. Makanya itu namanya komunikasi di situ, Pak. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak. Tidak boleh menang-menangan, tidak boleh kaku. Ya. Ada suami, aku mau jalan-jalan ke mana ini? Ibu-ibu biasanya aku mau ke mall. Bapak-bapak kan tidak suka ke mall. Aku mau nonton. Nah, gimana caranya? Jangan, aku tidak mau ke mall ya. Pokoknya kamu ke mall, pergi sendiri. Istrinya juga gitu, aku tidak mau nonton, kamu nonton sendiri. Tidak bisa. Jadi, perlu ada satu komunikasi. Yaitu apa? Sama-sama mengalah. Oke, kali ini kamu ke mall, ayo, antar ya, aku mau ke mall. Oke, nanti lain kali ke nonton bioskop juga aku mau ikut barengin kamu. Nah, itu loh. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau itu terjadi, tidak bisa tidak akan terjadi konflik. Selain kali konflik yaitu karena kita kaku. Kita tidak mau ngalah, maunya harus menuruti saya. Tidak bisa ya, makanya inilah pentingnya namanya komunikasi. Tadi kan sudah belajar ya, tidak mendominasi, tidak mengontrol, tidak merasa dirinya paling hebat akhirnya harus nuruti dia. Tidak boleh kaku. Begitu ya Pak Yosua. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi kuncinya di situ Pak. Jadi tidak apa-apa. Kita punya keinginan berbeda, kita punya sama juga mungkin kesehatan juga betul. Makanya kita harus sehat. Biasanya kalau orang
sakit ya, kondisi fisiknya tidak bagus, itu mempengaruhi emosi. Akhirnya gampang marah, gampang tersinggung. Makanya kita perlu sehat ya. Jadi sehat itu hanya membuat komunikasi juga terjalin dengan baik. Jadi begitu ya Pak Yosua ya, saya senang sekali pertanyaan bagus. Jadi saya setuju, kesehatan penting, juga harus ada kompromi komunikasi. Tidak boleh kita kaku ya menang-menangan, karena kita memang punya keinginan kan beda-beda gitu. Gitu Pak Yosua ya, terima kasih. Adakah yang lain mungkin? Bapak Ibu silakan. Ya, apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Mary untuk selanjutnya, atau barangkali ada sesuatu yang disampaikan dari Bu Mary untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri di dalam pertemuan kita, saya harapkan bisa tampilkan itu ya, kita foto bersama dulu, Pak. Oh ya, betul. Tolong wajah-wajah yang masih tersembunyi bisa tampil sejenak. Iya. Ya, dinyalakan videonya supaya. Ya, dinyalakan videonya. Nyala video, tolong kita mau foto bersama. Kita puji Tuhan bergabung ini Bu Tisa dari Manado. Selamat bergabung. Oh, oke. Istrinya Pak Riki. Wah, Pak Riki lagi on the way ini. On the way kemana ini Pak Riki? Ya, yang fotonya belum muncul silakan. Saya mau foto. Ya. Nah, ini Dokter Tisa. Malam. Malam. Oke, siap ya. Ya, kasih senyum yang Senyum termanis. yang terbaik. Tunggu Pak, itu satu. Iya, oke. Om Ben. Ibu Berlina, Om Ben. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih gayanya. Cheese. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Jikalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, ya, kami atas nama Komisi Pria Philadelphia dan Komisi Wanita Lois GKKA Kendari mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agung yang sudah bagikan materi pada malam hari ini. Saya percaya bahwa itu akan membuat kita semua ke depan bisa saling berkomunikasi dengan lebih baik lagi, khususnya di dalam keluarga-keluarga yang ada di GKKA Kendari. Ya, Tuhan memberkati semuanya Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen. Bu Mary. Mari kita. Ya. Ya, sebelum ditutup saya tadi ya, yang Pak Martus, Pak Martianus ngomong kalau memang ada yang ingin konsultasi ya, silakan. Saya siap membantu. Minta nanti nomor HP-nya bisa di Ibu Mary ya atau Pak Martianus. Oke. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu kalau mau konseling nanti bisa minta nomor Pak Agung sama saya ya, supaya bisa kontak-kontak atau sharing-sharing. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama